Baik, Mister lanjutkan pembelajaran di sesi yang kedua ini. Mister sambung pada tadi sesi pertama tadi sempat terputus, yaitu perkembangbiakan perennial. Perkembangbiakan perennial di sini tumbuhan yang menyelesaikan siklus hidupnya selama beberapa tahun. Contoh tumbuhan kelompok pohon perdu dan beberapa jenis rumput. Pertumbuhan dan perkembangan senantiasa berjalan secara bersamaan. Kepada kedua proses tersebut terjadi fase pembelahan sel, pembesaran ukuran sel, dan juga pematangan atau diferensiasi sel. Pada fase diferensiasi sel terjadi pembelahan sifat sel yang disesuaikan dengan fungsinya. Ketiga fase tersebut dapat dipelajari dalam beberapa tingkat kehidupan. Contohnya pada tumbuhan dan perkembangan awal, perkembangan embrio, perkembangan percambahan. Nah, Mister, sekarang kita masuk ke perkembangbiakan. Proses perkembangbiakan. Oke, perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan juga perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan. Kemudian perkembangbiakan vegetatif adalah proses perkembangbiakan tanpa mengalami perkawinan, ya. Di sini berarti nanti ada dua untuk vegetatifnya, dibagi menjadi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, di dalam gambar yang ada di slide Mr. Kisno ini, yang pertama adalah generatif. Contohnya tadi ada perkawinan, ya. Di sini ada unsur perkawinannya, ada bunganya, harus memiliki bunga. Di sini nanti ada benang sari dan kepala putik. Melalui proses perkawinan benang sari dan kepala putik akan menghasilkan bakal biji atau bakal tanaman baru. Nah, kemudian di bawahnya vegetatif. Vegetatif itu tanpa melalui proses perkawinan. Banyak nih kalau proses yang vegetatif. Nanti kita Mister akan jelaskan. Kemudian vegetatif juga dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Kalau alami, kalian bisa lihat di gambar ini ada tanaman tanaman bawang, umbi-umbian, kemudian ada semacam menjalar, ya, tanaman menjalar, dan dia akan membentuk akar baru. Ini adalah yang alami. Kemudian di bawahnya ada tangan manusia, ada yang sedang memotong. Ini stek yang terjadi pada singkong, batang singkong ini. Kemudian di sebelahnya ada mencangkok, kemudian ada lagi menempel. Kita coba bahas lebih dalam lagi. Lanjut. Perkembangbiakan generatif ini contohnya. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dimulai dari perkawinan antara sel jantan, ya, kepala sarik yang jatuh ke kepala putik, ya, benang sari ke kepala putik, sehingga akan menghasilkan yang namanya bakal buah. Di dalam bakal buah nanti terdapat bakal biji. Nah, bakal bijilah ini yang nanti akan menjadi tanaman baru setelah dia jatuh ke tanah. Setelah jatuh ke tanah, dia akan mengalami perkembangan sehingga akan menjadi tanaman muda dan kemudian melanjutkan menjadi fase tanaman dewasa. Berikutnya, nah, perkembangbiakan vegetatif di sini dibagi menjadi dua, ya, ada alami, ada buatan. Nah, contoh-contoh yang alami adalah: 1. Ada membelah diri. 2. Umbi lapis. 3. Umbi akar. 4. Umbi batang. 5. Geragi. 6. Tunas adventif. 7. Melalui spora. 8. Rizoma atau akar rimpang. 9. Fragmentasi. Untuk yang buatan atau yang dibantu manusia itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama yaitu mencangkok, kemudian mengaten atau menyambung, kemudian setek batang, kemudian merunduk, dan juga okulasi. Baik, penjelasan Mister mengenai perkembangbiakan tumbuhan cukup sampai di sini. Ketemu lagi dalam pembelajaran tematik berikutnya. Mister akhiri, tetap semangat, salam merdeka, dan sampai jumpa.